saat yang sangat berbahagia jika seorang anak dipertemukan dengan bapak untuk belajar. Dan sungguh siapapun dari kita harus belajar dari orang lain, apalagi dari orang yang lebih tua darinya. Ini kesempatan kami untuk belajar. Akan tapi beliau juga nyinggung tadi bahasanya belum tentu orang tua benar tadi. Orang tua kita bisa saja ahli neraka. Maka di saat itu pun kita coba untuk mencermati barangkali ada yang salah di dalam pemikiran ini. Adapun sebabnya ini kenapa kok kami sering mengatakan ayo dialog, karena pernah suatu ketika terjadi. Ada sebuah kejadian di sebuah radio. Orang yang tidak suka dengan tahlil dan tawasul tiba-tiba mengumandangkan suara di radio mengatakan pernah ngajak dialog, diskusi dengan Buya Yahya nggak mau. Nak Yahya nggak mau. Ini adalah suatu fitnah sampai kita kejar. Jangan ngomong semacam itu. Artinya memang ada orang menyebarkan di masyarakat kita ini tidak punya dalil. Mereka tidak punya dalil, buktinya tidak mau, tidak berani berhujjah, tidak berani diajak dialog. Dan ini rupanya yang saat itu disebut nama kami. Adapun dilemparkan kepada ulama-ulama yang lain banyak. Di antaranya buku-buku majalah yang saat itu dikirim ke tempat kami, kita kumpulkan selalu mengatakan ini orang yang mengadakan tahlilan, maulid Nabi, orang tidak punya hujjah mengikuti bapak-bapak mereka yang sesat. Nah ini kan kalimat-kalimat semacam ini apa tidak menantang itu? Mohon maaf kalau ada yang tidak paham kalimat semacam itu bukan menantang, barangkali harus rubah belajar bahasa Indonesia. Ini kalimat yang banyak disebutkan di tempat-tempat ini. Sampai ada satu buku gara-gara kunut agar barangkali kunut masalah khilafiyah. Kita yakini bahasanya yang kita bicarakan sebetulnya masalah khilafiyah. Dan kita tidak ada perlunya mengangkat di permukaan. Tapi yang bermasalah ada orang masalah khilafiyah dijadikan masalah yang orang nggak boleh berbeda pendapat. Harus bid'ah. Ini harus sesat. Ini permasalahannya. Kalau seandainya benar-benar khilafiyah seperti yang terjadi antara imam dengan imam, tidak ada masalah. Tetapi permasalahannya ini loh, ada sekelompok manusia, sekelompok orang, apakah ustaz wallahu alam bisawab, dia dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat masuk neraka. Lah kalau yang semacam ini, kalau dibiarkan ini yang merusak. Makanya barangkali kemarin ada saudara-saudara kita yang bersemangat untuk mendirikan negara Islam, bagus. Apalagi kita musuh kita Nasrani, Masya Allah. Kita orang-orang di luar Islam berjuang untuk menghancurkan Islam. Lah kok kita ribut urusan masalah khilafiyah, ini kan aneh. Untuk apa masalah khilafiyah dibahas? Lah di saat kita menjelaskan katanya kita yang mungkin itu loh yang mengatakan bid'ah. Kami tidak pernah mengatakan orang yang nggak tahlilan ahli bid'ah, kan begitu sebetulnya. Aslinya orang nggak tahu sholat, nggak pulang ke rumah nggak tahu sholat, tidak ada masalah. Tapi ini yang di lapangan selalu mengatakan ini bid'ah, ini sesat, masuk neraka. Dan ini adalah hampir semua orang yang pernah berkecimpung di dalam dunia dakwah akan tahu hal-hal yang semacam ini. Baik, ini adalah keinginan kami di sini, bukan untuk berdebat benar apa yang beliau sampaikan, tafahum mungkin bahasanya lebih enak, saling mencari mungkin mana yang harus kita hindari. Akan tapi harus sepakati bahasanya betul di masyarakat itu ada orang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Tahlilan bid'ah, bukunya ada. Bukunya di tempat kita dikirimi buku tahlil bid'ah, yasinan bid'ah, ini bid'ah, semuanya masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Habis. Ahli surga itu hanya dipesan oleh 50 orang. Ini musibah. Baik, karena ada orang yang semacam itu, lalu coba kalau orang paham, yang mulai siapa? Kemudian jangan katakan bid'ah, kami akan jelaskan. Ini loh, kami akan jelaskan hujahnya orang yang melakukan itu semuanya. Barangkali harus ada silsilah. Kalau hari ini ihda'ut thawab, besok mungkin yang lainnya untuk menjelaskan kalau memang agar ada titik temu. Kemudian kalau memang Anda ingin memperjuangkan negara Islam, itu urusi orang yang sedikit-dikit nyaci maki umat Islam. Itu loh diurusi. Karena itu yang ganjel. Mungkinkah kita akan berjuang bersama, tapi diam-diam kita katakan, musyirik yang berjuang sama saya betul. Kamu ahli bid'ah, kamu tawasulan, kamu tahlilan, kamu ini. Barusan kita tahlilan. Baik, ini adalah yang harus kita pahami adanya orang-orang semacam ini. Coba yang dipahami. Mungkinkah kita tidak menantang, memulai tidak, tapi kita dimulai dari stasiun radio ini. Makanya sebetulnya kami tidak menuju kepada profesor bidat, beliau sendiri tidak. Secara umum kita itu hanya ingin menantang orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Kalau beliau tidak, ya alhamdulillah, bukan itu, bukan kita kami tuju. Yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, mana manusianya? Ayo dengan saya. Ini yang dikit-dikit bid'ah, sesat, fasik, tawasulan ini, Masya Allah. Nah ini yang kita cari, bukan profesor doktor. Kalau hari ini beliau berubah, alhamdulillah, karena kemarin beliau mengatakan ya, dalam kesepakatan tawasul ihda'ut thawab bid'ah. Kalau sekarang berubah, alhamdulillah, artinya pertemuan seminggu yang lalu masih tetap saya bicara itu. Baik, enggak, kalau alhamdulillah tidak berubah. Lah ini yang suka mengatakan bid'ah, ini yang kita cari. Lah kok dikit-dikit mengatakan bid'ah, maksudnya
ahli neraka tuh. Yai, neraka tahlilan. Barusan tahlilan. Ya Hasan sama saya tahlilan barusan. Hah, ini ahli neraka. Ini ahli neraka. Hah, ya orang kayak begini ini. Berarti betul yang kita cari. Yang kita cari beliau ini. Kalau seandainya beliau mengatakan tidak, selesai. Baik. Kalau pengen tanya hujahnya, beliau menyampaikan kami mengatakan provokasi. Benar kami akui, kami mengucapkan kalimat provokasi untuk Profesor Salim Bajri, tapi ada judulnya. Judulnya kita bicara tentang ihda'us tsawab. Beliau mendatangkan dalilnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dua ayat ada. Wa allaisa lil insani. Ada dua itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian kami katakan. Kemudian beliau setelah membawa permasalahan ihda'us tsawab, dalilnya dua ayat Al-Qur'an ini. Setelah menyebut dua ayat Al-Qur'an, sampelnya, contohnya beda. Contohnya beliau itu lagi kunjung ke menantunya. Di sana ada orang mati. Ternyata orang mati itu sibuk cari pinjaman duit untuk enggak tahu apanya selamatan dan sebagainya. Loh, mana nyambungnya? Tidak nyambung. Kita ihda'us tsawab contohnya begini. Lalu kami katakan jangan memprovokasi pakai ayat, ceritanya beda. Ini adalah bermasalah kalau ayatnya begini. Nah, ini kita katakan itu namanya provokasi. Dalalah itu ada kalau ngerti usul fikih misalnya. Dalalatul lafadz alal makna, makna yang kita maksud dengan lafadz itu ada. Itu mantuk atau mafhum. Mantuk itu sendiri ada pembahasannya. Ini enggak nyambung. Ini bicara ihda'us tsawab. Aku menghadiahkan pahala. Mana? Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu enggak bisa numpang ke orang lain, itu enggak ada. Yaitu mana nyambungnya ini bicara dosa, kita bicara pahala, bicara dosa. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Semua orang itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Coba. Dalam pembahasan usul fikih beliau barangkali selainnya harus nimpali. Kalau ada istisna dan nafi itu namanya isbat. Jadi ini isbat apa? Isbat bahasanya amalnya itu nyampe. Kemudian ada pertanyaan, isbatu syai' atau yadullu ala adami ghairihi, apa nafi ghairihi, itu kan pembasalahan. Kalau yuthbit syai' menetapkan bahasanya amal yang nyampe, apakah yang lain manfi? Kalau seandainya ini tidak ada, padahal nggak ada manfi. Kalau seandainya dinafikan, apakah nafi itu ya dulu ala tahrim, melarang? Larangan itu dari kata nahila, mana nggak nyambung di sini secara usul fikih. Nggak ketemu, makanya katakan provokasi, jangan pakai ayat Al-Quran enak-enak. Mana nyambungnya? Coba waktu kami membawa dalil, membawa hujah, bukan dalil kami, dalilnya ulama. Dalilnya ulama kita menyebutkan bahwasanya pahalanya orang meninggal dunia itu bisa nyampe. Contohnya adalah ada satu orang perempuan datang ke Rasulullah menanyakan tentang ibunya pernah nazar haji tapi nggak sempat haji lalu mati, apakah boleh aku menghajikannya? Boleh. Ini banyak riwayat-riwayat, misalnya anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa lam yusi. Orang tuaku meninggal tidak sempat wasiat. Berarti bukan suatu hal yang wajib. Wa lam yusi, tidak berwasiat. Ayan fa'ahu intasaddaqtu anhu intasaddaqtu anhu. Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Dijawab na'am. Baik. Dijawab na'am. Lah ini dalilnya. Karena apa? Pahalanya nyampe. Bukan puasanya nyampe. Bukan laparnya nyampe. Pahalanya. Ini diizinkan oleh Rasulullah. Bukan dikatakan bid'ah. Rasulullah ada mengatakan, bid'ah tuh. Enggak. Sedekah. Sedekah disepakati. Kita pengen yang lainnya. Kita datangkan masalah selain sedekah puasa. Inna min ini tulisan. Wa anta summa lahum ma'asiyamika wa anta tasaddaq lahum ma'asadaqatika. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Kurang apa? Kemudian disebutkan lagi. Innal bir ba'dal bir, sebaik-baik bir kebaikan. Itu sebaik-baik kebaikan. Diulang lagi. Antusalli li abawaik. Ma'a salatika, salat untuk orang tuamu bersama salatmu. Engkau melakukan salat untuk orang tua. Wa tasumu lahum ma'asiyamika. Ini adalah hadis-hadis. Kemudian bahkan ada yang sangat man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuh. Ini adalah Imam Bukhari Muslim meriwayatkan kalau ada orang mati, ahli warisnya boleh puasa. Puasa itu lah ini. Cuman katanya sampai mohon maaf sampai kesimpulan naudzubillah, sebetulnya semoga tidak diyakini oleh beliau. Di saat kita kritik beliau, lalu para ahli tafsir kesimpulannya apa? Ahli tafsir kan bisa salah, Nabi Muhammad saja bisa salah. Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Baik, coba. Berarti habis. Kalau mengatakan Nabi Muhammad karena begini, siaknya itu siaknya membela diri. Siaknya siak dalam bahasa siak barangkali para asatid. Siaknya siak membela diri, bukan mengatakan abasa wa ta'ala itu Rasulullah salah atau tidak. Ini pembahasan. Para ulama ulum tafsir dibahas abasa wa ta'ala waktu Nabi Muhammad berpaling itu gimana? Apakah itu bisa dihukumi bahwasanya dalam usul fikih apakah ini Nabi Muhammad itu melakukan dosa atau tidak? Ini pembahasan lain. Tapi siaknya apa? Beliau tidak bisa disalahkan, ulama ternyata bisa salah sampai Nabi Muhammad salah. Mohon maaf. Ini semuanya menyaksikan dan ini kami ulang lagi. Cobalah mohon maaf. Yang insaf. Yang tidak.
dalil ini kurang. Bara Mas kurang apa lagi? Kami membawa hadis. Katanya kalau bukan hadis apa? Jadi kalau nanti beliau masih mengembalikan dalil Allah sallallahu alaihi wasallam sahabat, paling asik nanti kalau Anda dengar pembahasan usul fikih. Ada babnya nanti, baik pembahasan usul fikih akan jelas. Jadi ini loh sebetulnya ada aturannya orang beristinbat, bukan kalau Rasulullah maksudnya begini, maksud makna dari makna harfiahnya nggak nyambung. Ini makna harfiahnya seperti ini, tujuannya seperti ini. Dalalahnya lafaz wa alaysa lil insani illa ma sa'a kepada tahrim sekarang apa? Al-amru bis apakah nahyun an didhi? Al-amru bis nahyun an didhi, ulama berbeda pendapat. Ini al-amru amr, kalau mana keluarlah, apakah artinya melarang untuk duduk? Ini masalah amr. Kalau nafi enggak ada. An-nahyu an sy' nahyun an didhi. Nafyu syai' enggak ada itu semuanya dalam pembahasan usul fikih. Memang harus kembalikan kepada pakarnya dan ahlinya. Maka dari itu yang kami katakan, jangan provokasi orang dengan pakai hujah ayat Al-Quran. Sampai di akhir majelisnya, bagaimana saya baca Al-Quran dibilang saya provokasi. Astagfirullahaladzim. Saya tidak menyifati Anda provokasi. Caranya ini loh. Dan itu yang kita khawatir. Gede-gede dalil, katanya apa? Bingung ketemu dalil. Wa alasan il-insani adalah tidak nyambung dengan ihda'us sawab, akan tapi di situ hanya menjelaskan bahwasanya Anda itu berhak mendapatkan atas usahamu sendiri. Anda itu dapat asas usahamu sendiri. Kemudian atas usaha orang lain nggak dibahas dalam ini. Bukan dari mabhum, bukan dari mantuk. Tidak. Dengan dalil lain. Mabhum mantuk nggak nyambung di sini. Apalagi langsung pres bener nggak ada. Mana mabhumnya coba? Ada mafahim yang ngerti mabhum mukhalafah. Ada mabhum istisna, bukan bab ini. Mafhum istisna para ulama juga berbeda. Bukan ini babnya, tidak seperti ini. Ada mafhum istisna, ada mafhum laqab, tidak juga masuk di sini. Jadi nggak ada pembahasan usul fikih, tidak ada masuk di sini. Jadi nggak nyambung sama sekali nol. Makanya kalau kita katakan, kalau bawa Al-Quran, permasalahan ini, Al-Quran ini, itu provokasi nggak nyambung. Paling enak kita kata ulama. Kata ulama, alhamdulillah kalau ulama yang ahli tahlilan mah banyak, luar biasa. Akan tapi waktu itu kami ingin mengambil ulamanya orang anti tahlil, Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu justru yang kami tidak pernah mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau tahlilan atau orang yang mengatakan ihdahu sawab itu nggak nyampe. Itu adalah ahli bid'ah, kami tidak mengatakan. Kami kemarin mengatakan karena niru Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan yang berbeda dengan pendapat ini, mereka adalah ahli bid'ah. Coba dia ada fatwa Ibnu Taimiyah halaman juz 24. Itu sudah ada, nanti fotokopinya ada semuanya. Baik, cobalah Anda pahami, mohon maaf, insaf siapapun yang datang. Baik yang menemani beliau, Profesor Dr. Salim Jazri, benar apa yang disampaikan beliau. Biarpun orang tua, insya Allah barokahnya ada. Orang tua barokahnya ada. Adapun masalah ilmu sudah jelas. Beliau harus membalas. Dalil kita adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah nggak ada sangkut pancing dengan al-salisa lima sya'a. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahkan zaman tabdu adam mangkot amalu ila min talin, nggak nyambung, bukan masalah itu. Ini adalah kemudian masalah taksis istisna itu adalah hasr atau bukan. Ini pembahasan yang panjang. Pembahasan yang panjang masalah usul fikih. Jadi intinya, kenapa kita kemarin mengatakan provokasi? Karena permasalahan ihda'us sawab, kemudian setelah itu memberi contoh membuat judul dalil, kemudian misalnya adalah berbeda. Ini kan orang ya astagfirullahaladzim, pantesan ini ahli bid'ah semua, masuk neraka semua lah. Ini yang kita, itu yang harus kita cari orangnya. Kalau orang baik-baik, masya Allah, tidak ada masalah, alhamdulillah. Syekh Maktum Hanan, Syekh Jamhari, orang khair baik lah. Ini yang suka mengatakan bid'ah, ini yang dicari. Kalau beliau mah alhamdulillah, masya Allah, memang dia ahli tahlil, makanya baik-baik tadi nyebut Syekh Jamhar, Syekh Maktum Hanan, mereka ahli tahlil semuanya, makanya baik-baik. Ini loh yang anti tahlil, ini yang bermasalah. Baik, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.